Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan pembahasan The Self dan Frustasi. Manusia dalam perkembangan dan tingkah lakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam dan dari luar. Faktor-faktor dari dalam yang sangat memegang peranan antara lain adalah pikiran dan perasaan. Dalam bab ini akan kita bicarakan sesuatu yang ada dalam diri manusia, di mana perasaan dan emosi sangat memegang peranan, yaitu the self dan frustasi. Pembahasan mengenai the self dan frustasi dianggap sangat penting karena berhubungan dengan kepribadian atau personality yang nanti akan dibahas pada bab berikutnya. Apakah the self itu? Kalau jelas kita perhatikan dalam pergaulan manusia sehari-hari, terlihat dengan jelas bahwa setiap manusia mempunyai anggapan dan perasaan-perasaan tentang dirinya sendiri. Seseorang mungkin merasa bahwa ia adalah sebagai pemain bola yang terbaik. Seorang gadis merasa atau menganggap dan memandang dirinya merupakan bunga yang terindah di antara teman-teman sekelompoknya, atau merasa paling sesuai untuk memegang peranan tertentu, dan sebagainya. Anggapan dan perasaan seperti ini yang ada pada tiap orang tentang dirinya sendiri, ada yang disadari dan ada pula yang tidak disadari. Bagaimana seseorang menganggap atau memandang dan merasakan tentang dirinya sendiri, itulah kita sebut dengan the self. The self berarti meliputi semua penghayatan, anggapan, sikap, dan perasaan-perasaan, baik yang disadari maupun tidak disadari, yang ada pada seseorang tentang dirinya sendiri. Penghayatan atau anggapan yang dimiliki oleh seseorang tentang dirinya sendiri yang disadari, itu disebut dengan self-picture atau gambaran diri, yaitu penghayatan tentang siapa, apa, dan bagaimana sebenarnya dia itu menurut anggapannya sendiri. Jadi, the self yang ada pada tiap-tiap manusia mengandung dua hal. Yang pertama, self-picture, yaitu menghayati, dan perasaan-perasaan seseorang tentang dirinya sendiri yang disadari. Dan yang kedua, perasaan-perasaan dan sikap-sikap seseorang tentang dirinya sendiri yang tidak disadari. Tentu saja di antara keduanya terdapat tingkatan-tingkatan. Di antaranya benar-benar disadari, agak disadari, kurang disadari, dan tidak disadari. Ada 3 kemungkinan mengapa kita memiliki anggapan dan perasaan-perasaan tentang diri kita sendiri yang tidak disadari. Yang pertama, mungkin kita memang benar-benar tidak dapat menyadari, menjadi tidak sadar beberapa bagian darinya. Yang kedua, beberapa faktor tentang diri kita mungkin sedemikian rumit bagi kita, sehingga sukar atau tidak mungkin bagi kita untuk mempercayai atau mengetahuinya. Dan yang ketiga, beberapa faktor tentang kita tidak layak atau tidak sesuai bagi self-picture kita, atau di luar apa yang kita kehendaki untuk dipercaya. Sehingga dengan demikian kita menekankannya dalam ketidaksadaran kita, dalam represi. The self tidak hanya meliputi apa yang ada di dalam diri seseorang, tapi juga apa yang ada di luar dirinya sendiri, seperti pakaian, keluarga, rumah, teman sejawatnya, perkumpulannya, dan lain-lain yang menyangkut dengan diri pribadinya. Demikianlah sangat mungkin bagi seseorang untuk membuat sesuatu di luar the self menjadi suatu bagian dari the self-nya. Proses ini terjadi dengan adanya identifikasi dan keterlibatan diri atau ego involvement. Jika kita telah mengidentifikasikan diri dengan sesuatu atau telah melibatkan diri dalam sesuatu di luar diri kita, maka
mungkin kita akan turut merasakan dan mungkin bahkan mengorbankan diri kita sepenuhnya bagi sesuatu di luar diri kita yang telah menjadi bagian dari the self kita. Ada contoh, baju atau pakaian yang kita pakai ataupun yang ada di dalam lemari di rumah kita adalah termasuk dalam the self kita. Bagaimana kalau pakaian yang sedang kita pakai disobek orang? Atau pakaian di rumah kita dicuri orang? Tentu kita akan marah, kesal, atau merasa sedih dan berusaha mencarinya. Dan bagaimana juga reaksi kita kalau salah seorang anggota keluarga kita difitnah atau dianiaya oleh orang lain. Jika saudara atau teman sejawat kita ada yang mendapat kecelakaan. Nah, dengan contoh-contoh ini jelas bahwa the self tidak hanya mengenai penghayatan perasaan-perasaan yang kita miliki tentang diri kita, tapi juga segala sesuatu yang mana kita telah mengidentifikasikan diri atau telah melibatkan diri pada hal tersebut. Hal lain tentang the self yang penting kita ingat, bahwa the self tidak selalu tetap. Pada suatu situasi tertentu, mungkin the self berlainan dengan situasi yang lain. Atau dengan kata lain, penghayatan dan perasaan-perasaan kita tentang diri kita sendiri mungkin berubah atau berlainan. Disebabkan karena situasi-situasi yang kita hadapi berbeda-beda. Dengan demikian, maka the self tidaklah selalu sama. Pada suatu situasi tertentu, mungkin kita merasa diri superior. Sedangkan pada suatu situasi yang lain, merasa diri inferior. Tetapi, meskipun tingkah laku yang menunjukkan the self kita pada orang lain kelihatannya berubah atau berbeda, menurut situasi yang dihadapi, pada umumnya secara keseluruhan, the self itu menyatakan diri sebagai tingkah laku yang hampir boleh dikatakan tetap pada tiap-tiap orang. Dengan kata lain, meskipun terdapat adanya perubahan-perubahan karena situasi, secara relatif the self itu adalah selalu kontinu dan stabil atau tetap. Oleh karena itu, dengan mengetahui the self seseorang, kurang lebihnya kita telah mengetahui sebagian daripada sifat-sifat kepribadian orang tersebut. Samakah the self dengan keadaan orang itu sebenarnya? Kalau kita kembali ke awal pembahasan, maka dapat kita katakan bahwa the self dan self picture itu belum tentu sesuai dengan keadaan diri kita yang sebenarnya. The self bukanlah apa sebenarnya kita itu, melainkan hanyalah apa yang kita hayati, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita rasakan tentang diri kita. Juga bukan apa yang kita perlihatkan kepada orang lain, melainkan apa yang kita nyatakan terhadap diri kita sendiri. Kemudian, apa fungsi dari the self pada tiap orang? Nah, berkaitan dengan apa yang baru saja kita bahas, pada umumnya the self sangat berguna bagi tiap orang yang bersangkutan. Tentu saja baik buruknya atau berguna tidaknya the self itu bagi orang yang bersangkutan tergantung pada sesuai atau tidaknya the self itu dengan keadaan yang sebenarnya dari diri orang itu. Makin sesuai the self itu dengan keadaan diri yang sebenarnya, maka makin mudah orang itu untuk berinteraksi dengan lingkungannya, terutama dalam pergaulannya dengan orang lain. Sebaliknya, makin berbeda the self dengan keadaan yang sebenarnya dari orang itu, maka makin menyulitkan pergaulan dan kehidupannya. The self yang ada pada tiap-tiap orang dapat dijadikan ukuran bagaimana perasaan harga diri orang itu, bagaimana dan sampai di mana ia menilai dan memandang dirinya. Dari pengalaman yang telah kita lewati, kita mengetahui bahwa tiap orang jika mendapat serangan dari orang lain, seperti dihina, dimarahi, dan sebagainya, maka mudah menjadi sakit hati atau tersinggung perasaannya. Meskipun dia memperlihatkan dengan terus terang atau tidak. Dan sebaliknya, jika seseorang disanjung dan dipuja, maka ia akan merasa senang dan bangga. Nah,
Demikian, pada sebagian waktu dan tenaga kita pada umumnya digunakan untuk mempertahankan dan memuaskan the self. Kita melindungi diri, mempertahankan diri kita dari kemungkinan-kemungkinan kehilangan penghargaan atau kehormatan dalam pandangan kita sendiri, dan berusaha membuat diri kita terpuji dan dihormati. Usaha atau cara-cara bagaimana yang mungkin dilakukan oleh seseorang untuk melindungi atau mempertahankan the self-nya. Menurut Sartain, cara-cara seseorang mempertahankan dan mungkin juga kadang-kadang untuk memuaskan the self dibagi menjadi 4. Yang pertama, dengan menyerang pada sumber-sumber yang menyebabkan frustasi. Nah, nanti untuk pembahasan frustasi akan dibahas setelah ini. Ada orang yang jika dihina oleh orang lain, maka ia akan melawan atau berkelahi dengan orang yang menghinanya. Seorang anak meminta kue kepada ibunya, tapi ia tidak diberi. Kemudian ia memukul atau melempari ibunya. Nah, ini contoh dari orang yang menyerang pada sesuatu yang menyebabkan frustasi. Yang kedua, dengan mengelakkan atau menghindarkan diri dari situasi yang menyebabkan frustasi. Seseorang yang berkeinginan main bulu tangkis, tapi ia mengetahui bahwa jika ia bermain, mungkin ia akan kalah karena lawannya kuat, dan dia akan dicemooh, diperolok, atau turun nilainya dalam pandangan orang lain, harga dirinya turun. Untuk mempertahankan the self-nya, ia berusaha agar tidak jadi bermain. Nah, yang ketiga, dengan memperbarui atau mengubah lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, perubahan lingkungan sekitar ini hanya dalam angan-angan, atau dalam pikiran, atau dalam persepsi, atau penglihatannya tentang lingkungan itu. Contohnya adalah apa yang disebut dengan autisme, yaitu kecenderungan dari perasaan-perasaan dan emosi-emosi kita untuk memutarbalikkan atau membelokkan proses-proses intelektual kita. Dengan kata lain, autisme adalah tingkah laku yang menunjukkan kecenderungan untuk melihat apa yang ingin kita lihat dan mempercayai atau membenarkan apa yang ingin kita benarkan atau apa yang ingin kita percayai. Autisme terjadi secara tidak disadari. Nah, dengan demikian kita dipengaruhi oleh kebutuhan atau perasaan-perasaan kita untuk mempercayai atau membenarkan sesuatu, meskipun kenyataannya tidak dapat membantu melayani kebutuhan atau perasaan kita itu. Contoh yang lainnya, jika seseorang pergi menonton pertandingan bola, ya, kedua klub atau regu yang bertanding, kedua kesebelasan yang bertanding itu adalah klub yang unggul atau klub yang terkenal, dan orang yang ingin melihat pertandingan bola ini adalah salah satu anggota dari klub itu. Pada saat permainan berlangsung, maka permainan berlangsung dengan seru, permainan berlangsung dengan saling menyerang antara kedua kubu. Karena terjadi banyak pelanggaran, maka wasit membunyikan peluitnya. Nah, perasaan orang tadi secara tidak sadar ingin melihat apa yang sebenarnya ia ingini, yaitu agar kesebelasan atau klub yang diunggulkannya menang. Karena motif yang ada pada dirinya secara tidak disadari, maka bagaimanapun objektifnya tindakan wasit terhadap kedua regu kesebelasan bola itu, maka ia akan menganggap atau memandang wasit itu bertindak tidak adil. Apalagi jika kesebelasan atau klub bolanya kalah. Cara orang mempertahankan diri yang keempat, yaitu dengan membangun kembali the self-nya. Tidak jarang kita menilai atau memandang diri kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan diri kita yang sesungguhnya. The self kita tidak sesuai dengan apa sebenarnya kita itu. Pada saat-saat tertentu,
Hal yang demikian mungkin menyebabkan kita mengalami ketidakpuasan atau tersinggung the self. Untuk mempertahankan atau memuaskan the self itu, boleh jadi kita terpaksa harus merubah pandangan kita terhadap diri kita sendiri, mengadakan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Nah, di samping cara-cara umum ini, ada juga cara-cara lain yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan atau memuaskan the self-nya. Atau dengan kata lain, ada bermacam-macam reaksi yang dilakukan seseorang terhadap frustasi yang dialaminya. Sebelum membahas mengenai frustasi, berikut ini konsep diri menurut Erikson. Menurut Erikson, konsep diri berkembang melalui 5 tahap, yaitu yang pertama, perkembangan dari sense of trust versus sense of mistrust pada anak usia 1,5 tahun sampai usia 2 tahun. Melalui hubungan dengan orang tuanya, anak akan mendapat kesan dasar apakah orang tuanya merupakan pihak yang dapat dipercaya atau tidak. Apabila ia yakin dan merasa bahwa orang tuanya dapat memberi perlindungan dan rasa aman bagi dirinya sendiri, pada dirinya anak, maka akan timbul rasa percaya terhadap orang dewasa yang nantinya akan berkembang menjadi berbagai perasaan yang sifatnya positif. Yang kedua, tahapan perkembangan dari sense of anatomy versus sense and depth pada anak usia 2-4 tahun. Yang terutama berkembang pesat pada usia ini adalah kemampuan motorik dan berbahasa. Yang keduanya memungkinkan anak menjadi lebih mandiri atau autonomi. Apabila anak diberi kesempatan untuk melakukan segala sesuatu menurut kemampuannya, sekalipun kemampuannya terbatas, tanpa terlalu banyak ditolong apalagi dicela, maka kemandirian pun akan terbentuk. Sebaliknya, ia sering merasa malu dan ragu-ragu apabila tidak diperoleh kesempatan membuktikan kemampuannya. Yang ketiga, tahapan perkembangan dari sense of initiative versus sense of guilt pada anak usia 4-7 tahun. Anak usia 4-7 tahun selalu menunjukkan perasaan ingin tahu, begitu juga sikap ingin menjelajah dan mencoba-coba. Apabila anak terlalu sering mendapat hukuman karena perbuatan tertentu yang didorong oleh perasaan ingin tahu dan menjelajah tadi, maka keberaniannya untuk mengambil inisiatif akan berkurang, dan nantinya berkembang justru adalah perasaan takut dan perasaan bersalah. Yang keempat, tahapan perkembangan dari sense of industry versus inferiority pada anak usia 7-11 tahun atau 12 tahun. Nah, pada masa inilah anak ingin membuktikan keberhasilan dari usahanya. Mereka berkompetisi dan berusaha untuk bisa menunjukkan prestasi. Kegagalan yang berulang-ulang dapat mematahkan semangat dan menimbulkan perasaan rendah diri. Yang kelima, tahapan perkembangan dari sense of identity diffusion pada remaja. Remaja biasanya sangat besar minatnya terhadap diri sendiri. Biasanya mereka ingin memperoleh jawaban tentang siapa dan bagaimana dia. Untuk menemukan jawabannya, maka remaja ini akan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan konsep dirinya pada masa lalu. Apabila informasi kenyataan, perasaan dan pengalaman yang dimiliki mengenai diri sendiri tidak dapat diintegrasi sehingga membentuk suatu konsep diri yang utuh, maka remaja akan terus-menerus bimbang dan tidak mengerti tentang dirinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke frustasi. Sebelum kita uraikan lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan frustasi, maka perlu kiranya dinyatakan di sini bahwa yang awal mengemukakan pendapat bahwa betapa pentingnya frustasi itu diteliti adalah Freud. Menurut aliran ilmu jiwa modern dinyatakan bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan batin yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kehidupan manusia. Kalau kita kembali pada hal-hal yang sudah dijelaskan di awal tadi, kita mengetahui bahwa agresi terjadi apabila hasrat atau dorongan batin seseorang tidak dapat dipenuhi karena suatu rintangan.
Jika hasrat dalam batin kita tidak dapat diberi kepuasan dan tidak dapat terpenuhi karena suatu rintangan dan kita merasa sangat kecewa karenanya, maka hal ini kita namakan dengan frustasi. Jadi frustasi itu sebenarnya adalah keadaan batin seseorang, ketidakseimbangan dalam jiwa, suatu perasaan tidak puas karena hasrat atau dorongan yang tidak dapat terpenuhi. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa agresi itu timbul karena adanya frustasi. Tapi tidak semua frustasi akan menimbulkan agresi pada seseorang. Nah, demikian pula agresi tidak selalu tertuju pada yang menyebabkan frustasi. Agresi dapat juga ditujukan kepada pihak lain yang tidak bersalah atau berdosa sedikit pun. Rintangan-rintangan yang menyebabkan frustasi. Umumnya kita dapat katakan bahwa frustasi itu benar-benar dan lama terjadi bila motif atau hasrat dari batin yang kuat tidak dapat terpenuhi, biarpun orang itu telah berusaha keras. Woodward dalam buku psikologi mengemukakan bahwa rintangan-rintangan yang dapat menimbulkan frustasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, rintangan yang bukan manusia. Contohnya seorang kusir yang ingin cepat-cepat mengemudikan delmannya menuju ke stasiun kereta api untuk mengambil penumpang turun dari kereta api cepat yang sebentar lagi datang. Tiba-tiba di tengah jalan kudanya mogok, gak mau berjalan karena lelah dan lapar. Lama si kusir ini berusaha dan mencambuki kudanya dengan maksud supaya lekas berlari, tapi sia-sia. Sambil menggerutu dan marah, kudanya dipukul dengan kuat, tapi hasilnya tidak ada. Sementara itu, kereta api yang cepat, kereta api yang sudah ditunggu, tiba di stasiun dan tidak lama berangkat juga, dan seterusnya. Sikap yang dilakukan oleh kusir ini adalah sikap yang menunjukkan bahwa dia sedang frustasi. Yang kedua, rintangan-rintangan yang disebabkan orang lain. Frustasi yang disebabkan oleh orang pada umumnya lebih mengganggu atau lebih terasa daripada yang disebabkan oleh sesuatu yang bukan manusia. Mungkin karena seseorang itu lebih dapat mengeluarkan pendapatnya dan lebih dapat merasakan daripada benda yang tidak bernyawa. Rintangan yang ketiga yang menimbulkan frustasi, yaitu pertentangan antara motif-motif positif yang terdapat dalam diri orang itu. Contohnya, seorang yang punya keinginan untuk pergi ke pesta, tapi pada malam itu juga ketika pesta berlangsung, ia juga berkeinginan untuk menyenangkan ibunya yang sangat dicintai, yang sebenarnya ibunya ini tidak suka kalau dia pergi ke pesta. Jika kedua motif itu sama kuat dan seimbang, maka sulit bagi gadis untuk orang ini untuk memilih mana yang dilaksanakan. Kedua motif itu sama baiknya. Pergi ke pesta berarti ia telah mengecewakan ibunya yang dia cintai dan ia sendiri merasa tidak senang juga karena dia gak jadi pergi ke pesta. Manakah yang akan ia pilih? Nah, demikian pula dalam diri ibunya. Terjadi suatu perasaan yang tidak enak. Sebagai seorang ibu, maka ia harus menyenangkan hati anaknya. Tapi di samping itu juga, ia harus bertanggung jawab atas pendidikan anaknya itu. Pertentangan antara keinginan untuk menyenangkan hati anaknya dengan tidak menghalangi keinginannya dan perasaannya, perasaan yang bertanggung jawab kepada anaknya itu, maka itu akan menimbulkan frustasi pada diri ibu. Rintangan keempat yang menimbulkan frustasi, yaitu pertentangan antara motif positif dan motif negatif yang terdapat pada diri orang itu. Motif-motif negatif yang biasanya menimbulkan pertentangan dalam diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan, antara lain kemalasan, takut akan hukuman, merasa bersalah atau berdosa. Contohnya, seseorang yang menginginkan agar halaman sekitar rumahnya akan menjadi bersih dan teratur, sehingga tamu-tamu yang datang ke rumahnya akan merasa senang dan memujinya. Seluruh keluarganya pun akan gembira karena anaknya dapat bermain-main dengan bebas, terhindar dari kecelakaan dan penyakit. Tapi karena kemalasannya itu, halaman rumahnya kotor atau rumput yang hampir menjalar ke rumahnya itu tetap dibiarkan. Tiap hari orang itu melihat keadaan rumahnya yang kotor dengan perasaan yang tidak senang. Ini namanya frustasi.
Reaksi yang mungkin timbul karena adanya frustasi. Frustasi itu bisa menimbulkan reaksi yang bermacam-macam, berlainan pada tiap orang. Ini tergantung pada tabiat atau temperamen dari masing-masing dan tergantung pada keadaan tiap orang dan memang tidak sama. Reaksi yang mungkin timbul ketika frustasi diantaranya agresi. Nah, sering frustasi menimbulkan agresi, yaitu reaksi menentang atau suatu serangan yang bersifat langsung dan tidak langsung. Reaksi agresif ini terutama banyak dijumpai pada kehidupan anak-anak, karena anak-anak itu pada umumnya masih sangat dipengaruhi oleh perasaannya yang subjektif. Dalam ilmu jiwa, anak biasa disebut manusia ketika, yaitu manusia yang hidupnya hanya untuk masa ini saja. Daya berpikirnya dan perasaan sosialnya belum begitu berkembang. Anak-anak masih sukar mengendalikan hawa nafsunya. Demikian juga pada orang-orang yang bersifat pemarah, sentimental, dan orang-orang yang kurang luas pandangannya. Reaksi yang mungkin timbul akibat frustasi. Yang kedua adalah mengundurkan diri. Contohnya, ketika pulang sekolah, Nani melihat sepiring kue yang terletak di atas meja. Pada waktu itu juga ia melihat adiknya, Nina yang usianya 2 tahun, sedang merengek memukuli ibunya karena meminta kue itu. Tapi ibunya tetap tidak memberi. Ibu akan membagi kue itu sesudah anak-anak semua selesai makan siang. Sebenarnya Nani ingin sekali memakan kue itu dan ingin cepat memakannya. Intinya pengen merasakannya. Tapi ia tidak berani memintanya. Dengan hati yang kecewa karena keinginannya yang belum terkabul, maka ia keluar bermain di belakang rumah. Reaksi yang timbul pada diri Nani ini disebut reaksi mengundurkan diri. Ia tidak berani memaksakan keinginannya itu kepada ibunya. Ia tidak berkuasa mencapai keinginannya itu atau maksudnya itu. Reaksi mengundurkan diri ini tidak hanya terdapat pada anak-anak, tapi juga pada orang dewasa. Reaksi yang mungkin timbul yang ketiga adalah regresi. Kadang-kadang frustasi itu bisa menimbulkan reaksi sebagai berikut. Kita beri contoh si Tono yang duduk di kelas 6 SD. Pada suatu hari, Tono minta uang ke ibunya untuk membeli layang-layang, tapi sama ibunya tidak diberi. Awalnya, Tono merengek ke ibunya, tapi tetap tidak diberi uang. Lama-kelamaan makin keras tangisnya, dan ia berguling-guling menangis di depan ibunya, dengan maksud supaya ibunya merasa kasihan dan segera memberinya uang. Perbuatan Tono ini sebenarnya sudah tidak pantas bagi seorang anak yang usianya 10 tahun. Perbuatan ini adalah perbuatan anak yang umurnya kira-kira 3 tahun. Jadi kelakuan Tono itu sebenarnya menunjukkan suatu kemunduran ditinjau dari perkembangan jiwanya menurut umurnya. Karena itu, reaksi ini dinamakan sebagai regresi atau kemunduran. Perilaku yang mungkin terjadi selanjutnya adalah fiksasi. Ketika berusaha menghadapi kegagalan, seseorang terkadang tergelincir lagi ke dalam perilaku yang berulang, sehingga nggak dapat sampai ke pemecahan masalah yang dihadapi. Reaksi yang demikian terlihat pada eksperimen-eksperimen yang dilakukan terhadap binatang-binatang dan terlihat pada tindakan-tindakan terpaksa pada orang-orang yang bertindak salah atau tidak sesuai, seperti orang-orang yang cacat atau kebiasaan tertentu yang disuruh mengubahnya tapi nggak bisa. Reaksi-reaksi terhadap frustasi yang bersifat primitif seperti ini tidak dipelajari melalui pengalaman-pengalaman, melainkan merupakan reaksi dari individu yang bersifat alami terhadap pernyataan frustasinya. Tentu saja belajar dapat mengubah tingkah laku frustasi ini jika diikuti oleh beberapa bentuk penguatan atau bantuan, terutama kemauan. Yang ketiga, kemungkinan reaksi yang timbul adalah represi. Pada pembahasan sebelumnya, yang kedua, dikatakan bahwa frustasi dapat menimbulkan reaksi yang disebut dengan mengundurkan diri. Tapi tidak semua frustasi dapat dihilangkan dengan cara
demikian. Ada kalanya frustasi itu berlangsung lama dan berkali-kali timbul. Meskipun orang atau anak yang mengalami frustasi itu telah melampiaskan tangisnya sampai ia tertidur. Jika reaksi mengundurkan diri itu terus-menerus dilakukan setiap kali timbul frustasi, akhirnya mungkin ia dapat melupakannya, sehingga berkurang atau lenyaplah frustasinya itu. Menurut pendapat para ahli psikoanalisis, keinginan-keinginan dan dorongan yang telah menimbulkan frustasi itu telah didesak masuk ke dalam ketidaksadaran. Reaksi demikian disebut dengan represi, yang berarti juga pendesakan. Tapi sesungguhnya frustasi itu belum dapat hilang seluruhnya, karena keinginan-keinginan yang telah didesakkan itu tetap hidup dalam ketidaksadarannya. Reaksi yang mungkin muncul selanjutnya adalah gangguan psikosomatis. Telah dikatakan bahwa dengan reaksi represif itu belum berarti bahwa frustasi telah lenyap sama sekali. Keinginan-keinginan, pengalaman-pengalaman yang telah terdesak, kompleks-kompleks terdesak dalam ketidaksadaran itu masih tetap hidup dan sewaktu-waktu dapat keluar berupa mimpi-mimpi atau berubah menjadi suatu penyakit. Suatu penyakit jasmani yang sebab-sebabnya karena gangguan jiwa itu disebut dengan psikosomatis, seperti pingsan, penyakit histeri, dan sebagainya. Nah, contohnya, mahasiswi semester akhir yang sebentar lagi akan ujian skripsi, misalnya, dia tiba-tiba pingsan, kemudian dari mulutnya keluar kata-kata yang nggak jelas, meracau. Kemudian ada bagian kesehatan yang ngerti, ini harus disadarkan, kemudian ditolong, semua usaha sudah dilakukan, tapi anak ini nggak sadar, tetap tidak sadar dan tetap meracau. Nah, di rumahnya mahasiswi ini menderita tekanan jiwa yang disebabkan oleh perlakuan dari orang tuanya. Banyak kata-kata dan kemauan dari orang tuanya yang bertentangan dengan keinginannya yang hendak dipaksakan pada mahasiswi ini. Perasaan yang tidak puas atau frustasi ini telah lama dipendam dalam hatinya. Ditambah juga pada waktu itu ia sedang mempersiapkan untuk ujian skripsi. Dengan singkatnya, penyakit yang diderita mahasiswi ini sebenarnya adalah reaksi yang tidak disadari terhadap frustasi yang telah lama dialaminya. Sehingga dapat kita ketahui bahwa reaksi yang timbul karena frustasi ada bermacam-macam. Semua macam reaksi yang telah kita bahas tadi kita namakan dengan reaksi negatif atau reaksi yang tidak memuaskan si penderita dan juga orang lain. Dengan reaksi-reaksi ini, ketegangan frustasi tidak hilang. Umumnya, reaksi-reaksi yang telah kita bahas dilakukan oleh penderita frustasi tanpa pikiran, lebih dipengaruhi oleh perasaan. Di samping reaksi-reaksi yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa reaksi yang lebih rasional yang perlu kita bahas, yaitu rasionalisasi. Seseorang telah gagal dalam mencapai maksudnya. Karena kegagalan itu timbullah dalam pikirannya, dalam rasionya, suatu pertanyaan, mengapa ia gagal? Biasanya dengan hal yang demikian, orang lebih suka mencari sebab-sebab kegagalannya dengan meletakkan kesalahan pada orang lain atau pada sesuatu yang dianggap ada hubungannya daripada mencari kesalahan atau sebab-sebab dalam dirinya. Seperti seseorang yang gagal dalam mengerjakan suatu tugas, kemudian ia berkata bahwa pekerjaan itu terlalu berat dan terlalu sulit. Mungkin ia juga mengatakan pada orang lain bahwa orang lain itu curang dan tidak dapat bekerja sama, dan sebagainya. Kata-kata yang dilemparkannya kepada orang lain untuk menutupi kegagalan itu juga dapat menjalar menjadi perdebatan atau permusuhan, sehingga menyebabkan orang lain marah atau khilaf. Juga biasanya orang yang mengalami kegagalan itu berusaha menyelamatkan dirinya dan mempertahankannya dengan menggunakan keterangan-keterangan yang memuaskan bagi dirinya, yang mungkin juga memang benar, seperti mengatakan pekerjaan itu memang baik, tapi pekerjaan itu tidak termasuk tugas saya dan tidak ada kepentingan bagi diri saya. Sehingga
Meskipun saya gagal, saya tidak merasa kecewa dan saya masih dapat tetap bergembira. Contoh lainnya ketika seseorang lupa diundang dalam suatu acara, kemudian dia mengatakan bahwa tidak apa, saya tidak diundang, saya cukup senang ketika mendengar acaranya berlangsung dengan lancar. Reaksi yang mungkin timbul ketika mengalami frustasi yang selanjutnya adalah proyeksi. Proyeksi adalah kebalikan dari identifikasi, yaitu bukan kita menjadi dia, tapi dia menjadi kita. Proses ini sering tidak disadari, artinya bahwa orang yang bersangkutan mengutuk kesalahan-kesalahan pada orang lain yang sebenarnya merupakan kelemahan-kelemahannya sendiri. Seperti, saya tidak salah, saya tidak benci, saya tidak pernah marah pada orang itu, melainkan merekalah yang membenci saya. Reaksi yang mungkin terjadi berikutnya adalah sublimasi. Dikatakan sublimasi karena terdapat suatu usaha untuk melepaskan diri dari kegagalan dan ketidakpuasan dengan cara mencari kemungkinan yang lebih baik dalam mencapai tujuannya. Bahkan kalau perlu, dengan jalan mengubah tujuan yang sama sekali berbeda dengan tujuan yang menimbulkan frustasi. Contohnya, seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang gadis, tapi tidak mencapai keinginannya karena tidak disetujui oleh gadis yang ia cintai itu. Kemudian dapat mengalihkan tujuannya dengan menulis karangan atau syair pemujaan tentang si gadis dan sebagainya, sehingga mungkin ia menjadi seorang seniman yang ternama. Seorang gadis yang patah hati dan putus asa karena percintaan yang gagal yang pernah dialaminya mungkin dapat menghilangkan ketegangan jiwa dan keputusasaannya dengan memasuki jabatan sebagai perawat di rumah sakit atau sebagai pengasuh anak di rumah yatim piatu. Para ahli psikoanalisis Freud dan teman-teman berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan seni memang merupakan sublimasi atau penyaluran jiwa dari suatu frustasi yang disebabkan karena dorongan nafsu seksual. Tapi kita hendaknya berhati-hati terhadap pendapat Freud ini. Reaksi berikutnya adalah kompensasi. Reaksi atas frustasi dapat juga berupa suatu perbuatan yang disebut dengan kompensasi. Kompensasi hampir bersamaan dengan sublimasi, yaitu penyaluran jiwa dengan jalan mengalihkan usaha ke arah tujuan atau perbuatan yang lain untuk mencapai kepuasan. Tapi terutama kompensasi dilakukan oleh seseorang yang menderita perasaan kurang harga diri yang disebabkan oleh cacat tubuh, kebodohan, kemiskinan, ketidaksanggupan mencari sesuatu, dan sebagainya. Seorang murid yang tidak pandai dalam suatu mata pelajaran, mungkin ia mencari jalan agar dapat menarik perhatian teman-temannya dengan jalan membuat gaduh di waktu pelajaran, atau mungkin ia akan mencari prestasi yang lebih tinggi dari teman-temannya dalam mata pelajaran yang lainnya. Kemungkinan selanjutnya adalah berhayal atau melamun, fantasi or daydreaming. Karena mengalami kegagalan dalam usahanya, seseorang dapat mencari pemuasan dalam fantasi atau berhayal sesuai dengan yang dicita-citakannya. Dengan berhayal, seolah-olah ia telah mencapai apa yang diharapkannya. Selain itu, dapat dilakukan dengan menonton bioskop, menonton drama Korea, dengan membaca cerita-cerita, membaca novel. Kemudian ia mengidentifikasikan dirinya dengan pelaku-pelaku dalam bioskop, dalam drama Korea yang dia inginkan. Nah, setelah agak panjang lebar membicarakan soal frustasi dari sudut ilmu jiwa, maka sekarang sampai kita meninjau frustasi dan manfaatnya bagi pendidikan. Dalam bab yang telah lalu pernah kita katakan bahwa mendidik anak bukan hanya untuk kepentingan anak itu sendiri sebagai individu, tapi tujuan kita mendidik anak-anak agar anak dapat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Yang pertama, masyarakat dan frustasi. Dalam pelajaran ilmu jiwa sosial diketahui bahwa manusia menurut pembawaannya adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia lain mereka saling berpengaruh, saling mempengaruhi, tolong-menolong dan bantu-membantu. Tiap manusia mempunyai peran masing-masing di masyarakat.
Tiap-tiap orang sebagai anggota suatu masyarakat harus mengetahui dan dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Suatu masyarakat akan berjalan dan berkembang dengan baik jika setiap anggota masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan dan dalam masyarakat. Penyesuaian diri ini ternyata bukan soal yang mudah. Dalam masyarakat terdapat golongan-golongan yang tertentu pula yang berlainan keadaan jiwanya, tugasnya, dan kewajibannya. Tapi ini adalah masalah sosiologis dan tidak akan kita bicarakan pada saat ini. Yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah bagaimana usaha kita mendidik anak-anak agar dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. Tujuan pendidik yang terpenting adalah memimpin perkembangan anak menjadi manusia yang dapat hidup dalam masyarakat, mengetahui dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Ini berarti bahwa anak-anak harus kita didik supaya mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan dan dapat menempatkan dirinya sesuai dengan perannya masing-masing dalam masyarakat. Tapi sekali lagi, bahwa penyesuaian diri bukanlah soal yang mudah. Sebab menyesuaikan diri berarti menjumpai dan mengalami bermacam-macam situasi yang penuh dengan ketegangan atau frustasi. Tiap orang ingin hidup bebas, hidup yang sesuai dengan keinginan dan kemauannya masing-masing. Peraturan-peraturan dan adat istiadat serta kehidupan masyarakat itu sering bertentangan dengan kehendak orang per orang. Maka tidak heran kita sekarang mengapa dalam kehidupan manusia itu selalu terdapat agresi dan frustasi seperti yang telah dibicarakan sebelumnya. Biarpun demikian, kita mengetahui pula bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dan ingin hidup sendirian, hidup di luar suatu masyarakat. Ia harus berusaha dapat menyesuaikan diri dengan dan dalam masyarakat. Seseorang baru dapat dikatakan telah berhasil menyesuaikan diri jika telah mengetahui dan dapat menjalankan peran sosialnya yang sesuai dengan masyarakat itu. Dari contoh yang sudah diberikan sebelumnya, kita mengetahui bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia sosial selalu berarti menghadapi soal-soal frustasi. Sejak anak itu dilahirkan dalam lingkungan keluarga, banyak sekali hal-hal dan peraturan-peraturan yang tidak menyenangkan baginya, yang bertentangan dengan keinginan dan kemauannya, tapi juga yang harus diterima dan dipatuhinya. Manusia yang hendak hidup dalam suatu masyarakat tidak akan terlepas dari frustasi. Demikian pula tidak sedikit frustasi yang dialami anak sejak kecilnya dalam lingkungan keluarga. Kira-kira pada saat umur 6 atau 7 tahun, anak itu memasuki masyarakat baru, yaitu sekolah. Di sekolah, anak-anak pun tidak sedikit mengalami situasi-situasi yang mengandung frustasi. Sekolah mempunyai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh murid-muridnya. Mereka harus datang dan pulang pada waktunya, belajar dan bermain pada waktunya dan pada tempatnya. Mereka mempunyai tempat dan alat belajar masing-masing, tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh membuat gaduh, dan sebagainya. Demikian juga dapat kita lihat di sekolah lebih banyak peraturan-peraturan dan tugas pekerjaan yang harus dipatuhi dan dikerjakan daripada di rumah. Anak-anak lebih merasa bebas dan bergembira di lingkungan keluarganya sendiri daripada di sekolah. Peralihan yang sangat mendadak dari kehidupan rumah tangga ke kehidupan sekolah akan dirasakan sangat berat, terutama oleh anak-anak yang baru saja masuk sekolah. Jika sekolah itu tidak dapat menyesuaikan tugasnya dengan mengingat kehidupan anak itu sebelum masuk sekolah. Memang sekolah harus mendidik anak-anak menjadi manusia yang tahu tata tertib dan taat pada tata tertib dan peraturan-peraturan. Mereka harus dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah menjadi kewajibannya. Mereka juga harus belajar bergaul dan tolong-menolong, tenggang rasa dengan orang lain. Intinya, anak harus dipimpin dalam perkembangan ke arah kedewasaan. Tapi biarpun demikian, nggak boleh kita membebani anak dengan tugas-tugas yang berat, yang tidak terpikul oleh anak itu.
Sekolah tidak boleh menuntut terlalu berat melebihi kemampuan anak-anak. Tiap tuntutan sekolah hendaklah disesuaikan dengan perkembangan umur, jasmani, dan rohani dari anak-anak. Kesimpulannya, anak-anak harus berkembang menjadi anggota masyarakat. Karena itu, sejak kecil, anak harus dibiasakan menyesuaikan diri dalam masyarakat. Kemudian menyesuaikan diri itu ternyata bukan soal yang mudah, sebab menyesuaikan diri berarti berani menghadapi bermacam-macam situasi yang penuh dengan frustasi dan ketegangan-ketegangan. Sekolah berkewajiban membantu anak dalam masalah menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, sekolah merupakan jembatan antara lingkungan keluarga dengan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, sekolah hendaknya mengingat dan berpedoman pada kehidupan anak sebelum masuk sekolah, dan mengingat juga tuntutan-tuntutan masyarakat yang harus sudah mulai dijalankan oleh anak itu di sekolah. Kemudian, sikap pendidik. Bagaimana seharusnya sikap pendidik dengan adanya frustasi itu? Haruskah pendidik selalu menghindarkan hal-hal dan situasi-situasi yang dapat menimbulkan frustasi pada anak? Ada orang yang berpendapat bahwa mendidik anak hendaklah membiarkan pertumbuhan anak itu menurut alamnya. Pendidik harus memberi kesempatan pada anak untuk menuruti semua kehendaknya. Dengan demikian, si anak tidak mengalami frustasi dan dapat berkembang dengan semestinya. Pendapat seperti ini tentu saja berat sebelah dan tidak dapat dibenarkan. Anak adalah makhluk yang sedang mengalami perkembangan. Anak belum mengetahui norma-norma kesusilaan yang baik dan yang buruk. Hidupnya masih dikuasai oleh perasaan dan keinginan daripada oleh pikirannya. Peran sosialnya belum begitu kuat. Pengalamannya belum cukup untuk mengetahui segala sesuatu itu membahayakan atau tidak. Semua itu harus mengalami pertumbuhan yang tidak dapat dibiarkan begitu saja, melainkan perlu bimbingan. Meskipun demikian, tidak baik juga jika dalam proses pertumbuhan anak selalu menerima rintangan-rintangan, yang artinya selalu mengalami frustasi. Mendidik anak tidak akan berhasil dengan selalu menghalangi keinginan dan kemauannya, selalu membiarkan dan membatasi kebebasannya. Di samping kekurangannya yang harus dibimbing dan harus diarahkan, anak juga mempunyai kata hati sendiri yang harus dikembangkan. Demikian, anak tidak dapat dibiarkan begitu saja berkembang dengan sendirinya, tapi juga sebaliknya. Tidak mungkin juga anak selalu ditekan dan dirintangi keinginannya. Anak hendaknya diajari menyesuaikan diri, yang berarti dapat menerima dan mematuhi peraturan mana yang harus dituruti dan peraturan mana yang harus tidak diikuti. Jadi bagaimana seharusnya sikap pendidik yang baik? Pendidik tidak boleh bersikap terlalu keras terhadap anak didiknya. Dengan kekerasan dan paksaan, anak tidak akan dapat mematuhi peraturan-peraturan karena banyak mengalami frustasi. Anak hanya menuruti peraturan-peraturan itu karena ketakutan, bukan karena keinsafan dalam diri sendiri, bukan karena kesadaran dalam dirinya. Sikap keras dan paksaan dapat juga menghasilkan yang sebaliknya, yaitu sikap menentang dan keras kepala. Sebaliknya, sikap yang terlalu lunak dan lemah dari si pendidik tidak dapat dibenarkan juga. Sikap demikian akan menyebabkan anak selalu berbuat sekehendak hatinya, tidak tahu dan tidak dapat mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Anak bersifat pembangkang. Anak tidak berhasil menyesuaikan dirinya dalam masyarakat. Sehingga silahkan Antuna berikan pendapat bagaimana sikap yang baik oleh pendidik yang seharusnya dilakukan. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.